ketua. Adapun anggota kelompok saya yaitu Teguh Bakenanta, Karismanto, Iman Mejasdi, Rangga Ananta Pratama, Mulis dan Mahasapa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari sesi yang pertama, yaitu pembacaan materi yang akan dibaca oleh Teguh. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, melihat berita yang baru-baru ini cukup hangat di mana Provinsi Lampung yang kemudian disorot terkait masalah-masalah provinsinya oleh netizen kini menjadi tren, di mana berbagai pemerintahan daerah juga diekspos masalah-masalah pemerintahan daerahnya yang memang tak kunjung selesai diurus oleh pemerintah. Nah, sebelum masuk lebih dalam kepada masalah pemerintahan daerah yang kompleks, ada baiknya kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, kemudian tentang bagaimana hubungan pusat dan juga daerah yang ideal dan korelasinya dengan konsep dan asas Pemda saat ini. Baik, pertama kita memasuki pada kategorisasi hukum. Dapat dilihat sini memang cukup unik, berbagai undang-undang, namun pembahasannya sama tentang pemerintahan daerah. Nah, undang-undang ini pada dasarnya merupakan undang-undang yang digunakan setiap periode yang akan kita bahas lebih lanjut. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah ini digunakan pada periode pertama. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah ini pada periode kedua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada periode ketiga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pada periode keempat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ini pada periode kelima. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada periode ke-6. Dan juga yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keduanya tentang pemerintahan daerah. Nah, ini yang digunakan pada periode ke-7 dari tahun 2004 sampai sekarang. Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia ini pada dasarnya memang dimulai pasca kemerdekaan. Namun praktik pemerintahan daerah di Indonesia sudah ada sejak pendudukan Hindia Belanda dan juga pada pendudukan militer Jepang. Pemerintah Hindia Belanda pada awalnya hanya membentuk pemerintah lokal administratif yang bentuk pemerintahannya itu sifatnya sentralistik. Pemerintah lokal otonom ini baru dibentuk pada 1904 setelah diundangkan dalam Decentrally Way tahun 1903. Nah, pemerintahan lokal ini juga dibentuk bentuknya ini pemerintah lokal campuran yang terdiri dari pemerintah lokal administratif sekaligus juga pemerintah lokal otonom. Nah, ketika Indonesia kemudian dijajah oleh Jepang, pemerintah lokal otonom ini kemudian dibubarkan. Jepang hanya membentuk pemerintahan lokal administratif mulai dari Karasidenan dan juga ke bawahnya. Nah, pembentukan pemerintah daerah ini dibagi menjadi 7 periode dari mulai tahun 1945 pasca kemerdekaan sampai sekarang. Nah, pada kita mulai memasuki klarifikasi hukum. Pada periode yang pertama tahun 1945 sampai 1948 ini memang tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah. Aturan yang digunakan ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh PTKI dan juga sedikit menyinggung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Wilayah Indonesia kemudian dibagi menjadi provinsi-provinsi dan presiden dan di tingkatan bawahnya. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintahan ini dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Provinsi dan presidenan juga hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapatkan hak otonomi daerahnya. Selanjutnya pada periode kedua tahun 1948 sampai 1957. Nah, pada saat ini memang undang-undang sudah ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948. Indonesia memiliki dua jenis otonomi daerah, yaitu otonomi biasa dan juga otonom khusus yang disebut juga dengan nantinya daerah istimewa.
Masing-masing daerah otonomi ini memiliki 3 tingkatan dan juga nomenklatur yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada gambar yang tertera. Oke, next. Nah, pada periode ketiga, ini di tahun 1957 sampai 1965, ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Indonesia memiliki 2 jenis daerah otonomi, yaitu otonomi biasa yang biasa disebut dengan daerah swastara dan juga daerah otonomi khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah otonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan juga nomenklatur yang berbeda-beda. Nah, memang kalau dibandingkan dengan periode kedua, ini tingkatan ini cukup sama, tapi memang ada perbedaan dalam penyebutan atau nomenklaturnya. Nah, pada periode keempat di tahun 1965 sampai 1974 ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 tahun 1995 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Indonesia pada periode ini hanya mengenal satu jenis otonomi daerah, yaitu yang dibagi menjadi 3 tingkatan yang dapat dilihat pada tabel. Ada provinsi, atau kota raya, kabupaten atau kota madya, dan juga kecamatan atau kota praja. Nah, memasuki periode kelima, ini pada tahun 1974 sampai 1999, ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Indonesia hanya mengenal dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Nah, selanjutnya pada periode ke-6 di tahun 1999 sampai 2004, pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan mengakui keputusan yang ada pada 3 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta, dan satu tingkat wilayah administratif. Nah, pada periode ke-7 yang masih berlaku hingga saat ini pada tahun 2004 sampai sekarang ya. Pada masa itu memang sempat berlaku Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, namun kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 karena banyaknya kritik yang diberikan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tadi. Nah, Indonesia di sini dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian negara. Satu Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan juga negara ini mengakui kekhususan atau keistimewaan pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan juga Yogyakarta. Nah, kita mulai memasuki pada verifikasi hukum. Pada topik ini kita akan membahas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ideal. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat ditemukan dari alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga di sini memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah pernyataan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk itu adalah pemerintah negara Indonesia, yaitu suatu pemerintah nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia ini adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian pada pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga dinyatakan bahwa pemerintah daerah ini berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan juga pembantuan yang diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,